Iya, Pak Syarkawi. Lalu sebenarnya seberapa kuat fundamental perekonomian Republik Indonesia di tengah ketegangan perang dagang? Apakah masyarakat ASEAN ini bisa berperan meredam bola panas ini, Pak? Ya, kalau kita lihat ya data-data perekonomian kita dalam beberapa sejak Januari sampai sekarang, misalnya dari sisi inflasi, proyek ekspektasi inflasi kita untuk tahun 2025 itu saya kira masih konsisten di level 2,5% plus minus 1% ya. Artinya bisa 3,5%, tapi bisa juga sebesar 1,5%. Ini masih di dalam range target yang ditargetkan oleh Bank Sentral kita atau BI. Dan ini sudah disampaikan dalam rapat Gubernur Bank Indonesia yang baru saja berakhir hari ini, bahwa kondisi inflasi di Indonesia itu masih di dalam range yang sesuai dengan target dari Bank Sentral. Itu artinya apa? Itu artinya fundamental kita dari sisi inflasi masih bagus. Kemudian yang kedua dari sisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang sedikit sedikit mengalami pelambatan akibat dari perang tarif ini. Nah, tetapi meskipun mengalami pelambatan, tetapi ekspektasinya, proyeksinya itu menurun hanya 0,2% dari yang ditargetkan 5,1% menjadi 4,9% di tahun 2025. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa kondisi fundamental kita memang masih sangat bagus menghadapi tekanan. Nah, cuma yang sulit di kita itu adalah ekspektasi pelaku pasar ketika terjadi tekanan seperti tarif yang begitu tinggi yang diberlakukan apa yang diumumkan oleh kemarin. Karena di pasar saham maupun di financial market kita secara keseluruhan itu ada istilahnya sentimen negatif terhadap suatu perekonomian ya. Kemudian ada ekspektasi resiko oleh pelaku usaha terhadap suatu perekonomian akibat terjadinya turbulensi atau akibat terjadinya tekanan dari perekonomian global. Nah, persepsi resiko terhadap perekonomian kita ini yang harus di-manage. Ini yang harus dikelola oleh pemerintah maupun oleh bank sentral sehingga ekspektasi resiko atau proyeksi ataupun perkiraan besarnya resiko terhadap perekonomian kita itu menjadi menurun oleh pelaku pasar karena ekspektasi resiko yang tinggi ini akan membuat capital outflow. Jadi investasi yang tadinya di instrumen pasar keuangan kita itu lari keluar mencari instrumen keuangan negara lain yang dianggap lebih aman dengan ekspektasi resiko yang lebih rendah. Nah, ini yang membuat tekanan terhadap pasar saham kita, membuat indeks harga saham kita menjadi melemah, kemudian menekan rupiah per US dollar yang membuat nilai tukar kita menjadi melemah. Nah, saya kira ini yang harus di-manage. Bagaimana caranya supaya ekspektasi resiko itu menjadi lebih rendah. Jadi managing investor expectation ya terhadap resiko berinvestasi di capital market atau di financial market kita sehingga tidak mengganggu harga saham maupun nilai tukar.